selalu berusaha menyimpan sesuatu yang bisa membawa manfaat, baik untuk dirinya, untuk anak cucunya, maupun untuk keluarganya, untuk masa kini dan masa depannya. Kadang simpanan itu berbentuk uang, kadang berupa tanah, lain saat berbentuk pabrik, dan lain sebagainya. Sementara masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jika untuk masa depan dunia kita rela memeras keringat, membanting tulang, pergi pagi dan pulang petang, menyimpan uang, menyimpan tanah, menyimpan pabrik, pernahkah kita merenung jika satu saat kiamat datang, kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini, lalu kita akan menuju ke alam akhirat. Sudahkah kita mempunyai simpanan untuk akhirat kita? Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min kanzil jannah." Simpanan sorga ada 4 macam. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada yang penghasilannya gede tapi nggak punya gaji. Ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan itu harus membuat kita ringan tangan untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Kalau saudara diberikan ilmu, maka pertanyaan akhirat cuma satu: ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya satu: umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, pengadilan akhirat akan bertanya 2: hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya ditanya, dan kemananya juga ditanya. Oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab, maka amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada penggunaan yang merupakan kewajiban, itu zakat namanya. Ada penggunaan yang sewaktu-waktu, itu infak namanya. Ada yang lebih sewaktu-waktu lagi, dan itu sedekah namanya. Zakat dia terikat oleh haul dan nisab, oleh putaran batas waktu dan ukuran dari harta itu sendiri. Sedangkan infak terikat oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang. Sedangkan sedekah tidak terikat dengan apapun. Dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan sedekah dengan yang terkecil sekalipun. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Atau ada hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu kepada temanmu adalah sedekah. Jadi untuk melakukan sedekah tidak harus dalam berbentuk uang. Dengan ilmu kita bisa sedekah, dengan tenaga kita bisa bersedekah, dengan pikiran kita bisa bersedekah, bahkan senyum kepada teman itu pun sedekah. Jadi kalau sedekah dengan uang memang belum punya uang, nyengir aja banyakin. Itu asal pada tempatnya, jangan lalu ketemu tiang listrik cengengesan. Tentu tidak pada tempatnya dan tidak wajar. Nah, sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Artinya,
jauh dari sifat riya. Kan kadang-kadang ada orang sedekah itu disebutkan namanya, apa tidak bagus? Kalau memang niatnya ikhlas, ya bagus-bagus saja. Untuk memberikan sugesti kepada yang lain. Di bulan bin bulan nyumbang sekian, diumumkan. Boleh kalau niatnya untuk memberikan rangsangan kepada yang lain supaya dia menyumbang lebih besar dari orang tadi. Tapi kalau itu mendatangkan riya, maka sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan merupakan perbendaharaan surga, tersembunyi dari pandangan orang lain, tidak seorang pun tahu. Karena memang sikap yang baik adalah melupakan kebaikan dan mengingat kesalahan. Itu salah satu ciri orang bahagia. Orang yang selalu mengingat kesalahannya dan berusaha melupakan segala kebaikannya. Kalau dia akan berada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa rugi karena dia merasa belum pernah berbuat baik. Tapi kalau akan melakukan kesalahan baru, dia ingat kesalahan yang sudah-sudah, sehingga terhalang baginya untuk melakukan satu kesalahan baru. Demikianlah saudara-saudara, bahwa Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain, agar terjadi tolong-menolong dalam kehidupan ini. Jadi kesenjangan yang nature, kesenjangan yang alami, itu sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kelas menengah. Nah, kenapa lalu sekarang kita berusaha mengentaskan kemiskinan? Oleh karena adanya kesenjangan struktural. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi ikut sedikit kaya? Sebab pada dasarnya Islam adalah agama yang sejak turunnya sudah berupaya memerangi kemiskinan. Bahkan dikatakan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Orang kalau miskin udah dekat banget sama kafir. Gampang menjadi kafir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang oleh karena soal perut, oleh karena soal materi, terpaksa meninggalkan dan menanggalkan akidahnya. Menjual petunjuk yang diberikan Allah dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi makin kita sembunyikan satu sedekah, semakin banyak perbendaharaan kita di surga. Sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Malahan ada seorang sufi, dia punya kebiasaan kalau pergi sholat Jumat, dia bawa uang. Itu uang dia taruh di bawah tikar masjid. Dia niat sedekah kepada siapa saja yang nemuin itu duit. Maksudnya apa? Supaya yang nemuin nggak tahu siapa yang punya duit. Demikian dia saking ingin menyembunyikan sedekahnya. Karena sifat riya itu bisa memakan amal kita sendiri. Riya itu termasuk menyebut-nyebut kebaikan kita. Orang yang suka nepuk dada, sedikit-sedikit ngitungnya kalau nggak gua. Tuh kalau nggak gua tuh yang belas itu kalau nggak gua. Iya kalau nggak lu kenapa emang? Orang yang suka menepuk jasa. Tuh, biasanya memang begitu saudara-saudara. Kalau perang lagi berkecamuk, orang nggak sempat ngaku jadi pahlawan. Tapi begitu perang selesai, yang kagak kenal bedil ngaku pahlawan, mas. Itu sesuatu yang biasa. Oleh karenanya, orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah, disembunyikannya sedekah itu, Allah cinta betul. Malahan ada hadis memberikan jaminan, inna sedaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin tazidu fil umri, bisa menambah umur panjang. Wa tadfa'u mitatas su'i, dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Jadi siapa yang kepengen panjang umur, banyaklah sedekah. Yang bosan hidup, pelit terus. Sedekah menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Pak, katanya umur itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Kapan? Kalau ajal sudah datang. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kalau ajal datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan.
Itu kalau ajal sudah datang. Tidak bisa lagi umur ditambah dikurangi, sudah datang. Tapi kalau belum datang, itu kan haknya Allah. Mau ditambah, mau dikurangi, hak prerogatif Allah. Sebagai pencipta manusia, Allah maha kuasa dan maha mampu. Sedekah ini menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Orang mati kan sama ya, kondisinya mati, nggak nafas. Tapi hakikat mati kan lain-lain. Ada yang mati itu husnul khatimah, baik akhirnya. Misalnya lagi ngaji mati, lagi sholat mati, lagi sedekah mati. Ini yang dinamakan dengan husnul khatimah, baik di akhirnya. Sebaliknya ada yang su'ul khatimah, jelek di akhirnya. Ini yang jadi catatan akhir. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, modar. Su'ul khatimah, jelek pada akhirnya. Sedekah menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Dan kita semua kepengen mendapat husnul khatimah, jauh dari su'ul khatimah. Oleh sebab itu yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit itu antara lain adalah sedekah yang disembunyikan. Yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Tidak karena kepengen dipuji orang, tidak karena ingin dikatakan orang pemurah, sebab orang dermawan itu orang yang memberi tanpa harus diminta. Kalau masih harus diminta, ya belum dermawan namanya, masih harus diminta. Kalau nggak diminta ya tulus, lolos, polos. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Harta adalah amanat dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain agar kita saling tolong menolong, bantu membantu. Nabi janjikan siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Sebuah jaminan dari baginda Nabi. Si orang yang kita bantu barangkali tidak bisa membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ada orang tanya, Pak, ini ada orang nyumbang masjid sambil marah-marah, bagaimana? Saya bilang sumbangannya aja ambil, marahnya jangan. Marahnya jangan diambil, itu urusan dia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Umat Islam ini kan umat yang punya potensi besar. Kadang kita merenung, kenapa kadang-kadang pembangunan masjid kok lambat sekali? Kalau hotel hari ini peletakan pertama, bulan depan peresmian. Supermarket hari ini peletakan batu pertama, minggu depan peresmian. Tapi kalau sudah yang namanya masjid, kadang-kadang peletakan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. 3 tahun, 4 tahun, campur nebar jalak di jalanan. Duit dijaring kayak ikan sepat. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Apa tidak ada pengusaha muslim yang jadi konglomerat? Ada. Lalu yang belum banyak itu yang komit terhadap nilai-nilai agamanya. Akhirnya kita jatuh jadi umat yang lemah. Belum ada pengusaha konglomerat muslim buka pabrik supermi cap bedug misalnya umpamanya atau pabrik kecap cap sorban supaya identitas keislamannya sedikit kelihatan. Kita jatuh jadi umat yang lemah karena potensi tidak terinventarisir dengan baik. Kita ini ibarat kompor yang cuma matengin nasi orang lain. Potensi kita dimanfaatkan oleh orang lain. Ukhuwah Islamiyah kita baru terbatas kepada silaturahmi. Ukhuwah di bidang ekonomi kita lemah. Ukhuwah di bidang kebudayaan kita lemah. Apalagi ukhuwah di bidang politik kita lebih rapuh lagi. Padahal ukhuwah itu adalah totalitas kehidupan manusia. Menyangkut ipolek sosbud. Memerlukan nilai-nilai ukhuwah. Jadi oleh karena itu mari kita menyadari. Di dalam harta kita, walaupun kita yang cari, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, di sana ada harta anak yatim. Di sana ada hak masjid.
Di sana ada hak pesantren. Di sana ada hak jihad. Berbahagialah seseorang apabila dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya, tapi disalurkannya kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi perbendaharaan surga adalah menyembunyikan sedekah. Orang lain nggak tahu, kita pun nggak pernah ngitung-ngitung. Kita anggap lewat begitu saja, padahal itu deposit akhirat. Satu. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Wa kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Kadang orang takut menghadapi kesulitan. Tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. Takut sama urusan, ya jangan hidup. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Urusan melupakan problem. Problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang gak pernah sulit-sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang melulu. Lo sih enak lo, kata kita. Dia juga bilang yang enak kan lo. Pelangi itu nggak pernah di atas kepala kita. Kata tukang beca, aduh enak ya naik Mercy. Kata tukang beca, apa yang di dalam mobil Mercy? Aduh enak bener tukang beca, di jok ngeringkuk ngorok pules bener. Saya kamar pakai AC, sejuk, tempat tidur sutra, empuk, alga, spring bed, gula kulik, nggak bisa pules kalau belum minum Valium, belum tidur. Enak bener tukang beca, di jok ngorok nggak tahu wetan kulon. Si tukang beca bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang beca enak. Inilah enak. Nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain melulu enak itu. Nah, saudara-saudara, yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan, baik pribadi ataupun rumah tangga. Nih terutama rumah tangga yang jadi soalnya. Kadang-kadang kita ini kalau senang, sebaliknya kalau senang kita diam, kalem aja, cuek. Banyak banget duit kita, bawaan diam aja udah. Malah ketemu orang takut. Tapi begitu susah, sekampung tahu. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah, menyembunyikan kesulitan. Kalau enak, cerita sama orang-orang. Kalau nggak enak, rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya. Senang kita diam, asal lagi susah, paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Siapa orangnya yang nggak pernah susah? Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja. Yang nggak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik. Asal senang diam, giliran susah saja. Maknya laporan. Terbalik. Bisa menjaga security informasi. Maka nama bayam keluar diam, malah seluitan. Enak amat lo makan daging ayam. Security informasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya, nabi kaya, namanya Nabi Ayub. Iblis kalau orang begini kan keki. Ibadahnya rajin, kaya. Nih yang kayak begini susah digodain. Kalau ibadahnya rajin, miskin, kali bisa disogok. Sini imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi.
Oh, tapi namanya iblis nggak kurang akal. Laporan, Tuhan, kenapa Les? Ya ini bahasa saya, bahasa Qurannya sih nggak gitu. Itu hambamu yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena dikasih kaya aja. Coba kasih miskin dia, berhenti dia sembahyang. Ah, kamu bisa aja. Saya tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan. Dibuktiinlah, iblis turun ke alam ini. Yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ayub. Dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Sehingga dalam waktu singkat, jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya, jadi orang paling miskin. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya, lagi ngapain? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Oh, percuma. Kenapa? Tuhan yang ente sembah nih, dia udah bikin miskin ente. Sawah ladang ente hancur lebur, binatang ternak binasa. Sekarang ente jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Udah berhenti dah ibadah, berhenti ibadah. Ini iblis sama Tuhan laporannya lain, yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga lain. Benar begitu iblis kata Nabi Ayub? Iya. Sawah ladang saya habis, buras. Binatang ternak saya binasa, binasa. Saya miskin, bangpak. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan innalillahi, ini hebat. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Itu mah urusan Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus, sujud lagi Nabi Ayub. Iblis seleher gondok banget. Dasar Nabi nggak mempan dia apa-apain. Miskin malah alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Jadi kalau kita tidak komit, kita tidak terikat kepada kaya, miskin, senang, susah, apa yang bisa bikin kita susah? Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang, susah sebagai anak buah yang bisa kita atur. Jangan kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Kita yang harus mengatur mereka. Senang, susah, kaya, miskin, bahagia, sengsara, jadikan itu anak buah yang bisa kita atur. Kalau sekarang kita kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Tenaga mana yang bisa menghalangi? Ibadah jalan terus. Iblis makin gondok. Dasar Nabi loh. Akhirnya apa? Nabi Ayub dikerjain, diberikan penyakit. Demikian fatal penyakitnya. Bayangin, udah miskin sakit. Masya Allah. Miskin sakit. Sakitnya nggak lama, kira-kira 16 tahun. Istrinya 3, 2 mental minta ceraiin. Ngerawatin laki bengek begini. Senang belum tentu, susah udah pasti nih. Cerai aja, cerai dah. Cerai. Tinggal satu Siti Rahmah yang setia menemani beliau. Sesetia-setianya hati perempuan. Satu saat Siti Rahmah bilang, "Bang, iya, abang kan Nabi bang. Lalu namanya Nabi kan doanya jarang meleset bang. Maksud kamu minta kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh baik dah bang?" Siti Rahmah, iya. Saya sakit berapa tahun sih dah? 16 tahun bang. Sebelum ini saya sehat berapa tahun? Ya kira-kira 60 tahun bang. Nah coba ente banding-bandingin Rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun. Dikasih sakit 16 tahun. Sudah nggak sabar. Mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu. Malu kepada Allah. Diuji dengan yang luar biasa seperti ini. Tidak mengganggu stabilitas kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gembirakan orang-orang yang sabar
Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah mereka kembali kepada keyakinan dasar. Segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya. Apakah itu namanya miskin, apakah itu namanya sakit, bahkan maut sekalipun. Maut sekalipun. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ini sikap hidup, bukan sekedar ucapan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan. Mulutnya sehingga berhenti, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi nangisnya terus gerung-gerungan. Bukan itu, ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah, kan sebenarnya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin dia, entah hari apa saya disembayangin orang. Hari ini saya antar dia ke kubur, entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya tahlilkan dia, entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar.